Di pagi-pagi kayak gini tuh aku tuh suka banget ketemu sama hewan-hewan di pinggir jalan. Kadang-kadang suka elus-elus. Nah kalau Valen punya peliharaan juga nggak di rumah? Punya. Aku suka anjing, pemirsa. Jadi aku pelihara anjing di rumah. Ada berapa? Ada satu doang, the one and only French Bulldog. French Bulldog ya. Tapi kalau misalnya ngomongin anjing, sebenarnya aku tuh juga suka sama hewan yang satu ini. Tapi ada kesulitan, nggak bisa pelihara karena di tempat tinggal aku nggak boleh pelihara. Jadi gimana ya caranya ya biar bisa tetap bermain anjing, tapi ya bisa puas-puas di sana. Gak apa-apa, kalau gitu untuk Febrian dan juga pemirsa yang senang tapi belum bisa pelihara di rumah, ada nih salah satu lokasi di kafe dan di situ kita bisa bermain bersama anjing-anjing lucu. Kita langsung pemirsa simak, ini dia liputan dari tim Jalan Pagi Valeri Budianto dan juru kamera Rudi berikut ini. Seru banget ke kafe anjing di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya dalam segmen Jalan Pagi. Di tengah penatnya aktivitas di Jakarta, warga akhirnya menemukan cara baru untuk bisa melepas penat. Bukan dengan spa, bukan lewat liburan mahal, tapi lewat interaksi sederhana dengan anjing. Nah, ini ada salah satu kafe di daerah Pluit, Jakarta Utara, namanya adalah Dog Ministry. Di sini banyak banget anjing-anjing gemas yang memang ada di sini. Tujuannya adalah supaya warga Jakarta ini bisa melepas penat. Benar gak sih kalau misalnya rasa penat kita ini bisa hilang hanya dengan tatapan dan juga pelukan dengan seekor anjing? Kita akan sama-sama simak liputannya untuk Anda. Bermain bersama anjing menjadi daya tarik utama di kafe ini. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati makanan dan minuman, tetapi juga mencari pengalaman berinteraksi langsung dengan anjing-anjing yang telah dirawat dan dilatih. Lantas seperti apa kesan mereka setelah berkunjung? Dan pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu pengunjung dari kafe ini. Sudah ada dengan kakak siapa, Kak? Kevin. Dengan Kak Kevin? Kakak Aga. Aga? Dan Marvel. Kevin, Aga, Marvel. Oke, Kak Kevin, apa yang buat akhirnya mau berkunjung ke sini? Lagi free aja sih, terus juga suka sama anjing itu. Suka sama anjing. Dari tadi keliling di sini paling suka sama anjing yang mana? Yang ini sih. Samoyed. Ya. Tapi kan sebenarnya banyak pilihan untuk berlibur lain ya, untuk healing lainnya. Kenapa akhirnya pilih buat ke Dog Ministry? Soalnya jarang aja sih ketemu sama kayak banyak anjing gitu. Jadi kita kesini tuh sebenarnya tujuannya untuk ya healing juga ya. Ya kita kesini untuk having fun. Itu soalnya ini kan kayak bisa dibilang jadi mood booster kita gitu. Mood booster. Ya, jadi kita kesini ya buat having fun, buat main-main juga sama mereka. Rasanya gimana emang sebelum masuk ke sini dan setelah bermain di sini? Bedanya apa? Karena kita semua di sini pencinta anjing ya, jadi kayak happy aja gitu. Oh, happy aja bawaannya. Jadi, senang aja sih main dengan anjing, apalagi kan di rumah gak bisa pelihara anjing. Oh, di rumah nggak boleh pelihara anjing. Akhirnya main anjing. Sering nggak tapi kesini? Baru Pertama kali. Oh, baru pertama kali. Beragam pengalaman positif dari para pengunjung menjadi salah satu alasan kafe ini semakin diminati. Di balik suasana yang nyaman dan koleksi anjing yang menggemaskan, tentu ada proses pengelolaan serta perawatan yang dilakukan setiap harinya. Lalu bagaimana pengelola menjaga kenyamanan pengunjung sekaligus kesehatan hewan-hewan di sini? Pemirsa, kita akan tanya-tanya dengan pengelola dari Dog Ministry. Kita mau tahu nih kira-kira ada nggak sih cerita dari pengunjung yang benar-benar merasa emosional karena berhasil healing lewat fenomena anjing ini. Sudah bersama dengan saya, ada dengan kakak siapa? Willy. Oke, kakak Willy ini sudah berapa lama di sini? Saya bisa dihitung 2 tahunan. Oh, sudah 2 tahunan Ya. di sini. Terus sejauh ini takut nggak sama anjing pengunjung-pengunjung yang datang di sini? Kalau dari pengalaman saya ngeliat, mereka ada yang awal-awalnya takut, nyoba-nyoba dulu. Kadang masuk, beli tiket kan, coba main dulu. Awal-awal cuma di kafe kan, di kafe anjingnya nggak terlalu banyak. Jadi mereka coba dulu, kenalan, baru nyoba main ke sini. Awalnya masih cuma di depan aja, baru merasa tertarik nih, kayak lucu, masuk. Oh, total ada berapa anjing sih? Kalau kita keseluruhan itu sekitar 250-an. Tapi kalau untuk yang sekarang di tempat ini Dog Ministry sekitar 60, kurang lebih 60. Di sini 60 anjing ini semuanya milik pribadi atau gimana? Iya, punya owner semua. Oh. Karena owner kita tuh ada sepasang suami istri. Mereka itu sangat suka anjing. Awalnya tuh cuma dari 1, jadi 2, ke puluhan. Sekarang
banyak jadi ratusan. Tapi Iya. apa sih ide awalnya sampai akhirnya dibuat dog ministry? Ini kan berarti kan kafe yang memang sengaja buat para pencinta anjing, buat healing, menghabiskan waktu. Itu apa ide awalnya? Untuk awalnya pertama nggak ada tujuan ke situ. Untuk pertama tuh cuman bos pengen anak-anaknya punya rumah sendiri. Nah, anaknya punya rumah sendiri, lalu kan wah makin banyak nih anak-anaknya. Lalu dibukalah tempat ini. Tujuannya itu untuk edukasi pengunjung terhadap anjing. Kan banyak tuh masyarakat yang view-nya ke anjing tuh yang gigit. Konotasinya negatif ya. Tapi kalau tujuan owner baik, biar mereka ingin melihat anjing tuh positif, yang baik, lucu-lucu, imut kayak ini satu. Iya, ini namanya siapa? Ini Nobita. Nobita. Si ya sukanya ampun. ada. Oh, si sukanya ada. Tapi lagi nggak di sini. Oke, fasilitas di sini ada apa aja, Kak? Kita ada playground, cafe, grooming, sama hotel. Oh, ada hotel berarti untuk penitipan anjing ya? Iya. Jadi ada fasilitas lengkap. Buka dari hari apa sampai apa? Kita buka kita full seminggu buka. Oh, full seminggu, berarti tidak ada hari libur ya? Kapan saja Nggak berkunjung ada. bisa datang ke sini? Bisa. Terus ada nggak sih selama 2 tahun Kakak Willy ada di sini, ada nggak cerita dari pengunjung yang paling berkesan gitu ketika mereka datang ke sini, kemudian main-main sama anjing? Kalau untuk saya pribadi tuh, mereka tuh nggak langsung cerita, tapi yang bisa saya lihat tuh mereka kayak deket banget ke satu anjing. Apalagi kan mereka untuk warga Jakarta kan beberapa tempat tuh nggak boleh piara hewan peliharaan kan. Jadi mereka pengen piara anjing. Mereka kadang datang ke sini cuma untuk ketemu satu anjing aja. Oh, ada yang rutin berarti di sini? Ada. Jadi mereka datang masuk ketemu satu anjing, main kadang dari pagi sampai sore. Mereka cuma sama satu anjing itu aja. Oh, berarti udah berasa kayak peliharaannya Peliharaan sendiri juga sendiri, ya? mereka stress release-nya di sini. Jadi kayak main sama anjing-anjing di sini mereka bahagia. Jadi kembali kerja besok kan bahagia lagi gitu. Oh, ada yang sampai mau adopsi anjing nggak di sini? Wah, banyak. Banyak ya? Banyak. Karena mereka kan kayak ini lucu. Jadinya pengen adopt. Tapi kan ini punya owner semua. Jadi nggak ada adopsi dari tempat ini. Paling kita cuman penyalur aja dari shelter. Iya. Tapi kan kita tahu ya nggak semua orang tahu bagaimana cara memperlakukan anjing dengan benar. Itu Betul. gimana mengedukasi? Ini kan kita kan nggak bisa membatasi ya siapa pengunjung yang datang Iya, ke sini. nggak bisa. Kita tahu juga Bebas ada mereka. kasus-kasus misalnya banyak yang tidak baik dengan anjing. Itu gimana bentuk edukasinya kemudian diberikan dan mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi di sini? Kalau kita antisipasinya, kita untuk minta yang datang itu tenang dulu. Karena anjing itu bisa ngerasain emosi kita. Anjing kita bisa tahu kita takut, kita cemas, kita panik, itu mereka tahu. Kadang bahkan ada anjing iseng, kalau misalnya kita takut malah makin dideketin, Iya, malah dikejar. Jadi kita minta tenang dulu, tenangin diri dulu sebelum masuk, baru jalan pelan-pelan. Oh, Karena anjing itu kan kayak anak kecil yang suka main. betul. Betul, mereka tuh main bebas. Karena apalagi mereka kan nggak punya tangan. Jadi mereka kan main melalui mulut. Jadi kan takutnya beberapa berprasangka anjingnya suka gigit atau apa. Padahal enggak ya, Enggak, semua mereka kan baik-baik ya main di sini ya. Mereka main. Kalau anjing yang paling jadi favorit di sini siapa? Ini kan banyak nih. Yang paling favorit pengunjung tuh biasa anjing gede atau anjing kecil. Untuk pengunjung biasanya sih mereka bebas. Maunya yang kecil atau besar, kan kita ada yang kecil sampai besar. Tapi kalau untuk yang sering main tuh yang ada soyu sama sake. Soalnya sama sake yang tadi saya gendong di awal. Sake ini. Yang tadi saya gendong di awal sake. Karena kan dia bulat, buntel gitu. Fluffy. Fluffy. Dan dia kalau toy poodle tuh emang ramah ya sama manusia ya. Ramah. Karena banyak juga jadi piaraan karena mereka kan kid friendly. Iya. Terus bulunya juga nggak kemana-mana. Kalau perawatan anjing-anjing di sini kayak gimana, Pak? Kalau perawatan mereka ada jadwal untuk groomingnya sendiri. Ini kan 60 anjing groomingnya, Wah. berarti gimana terus-terusan dong? Iya terus-terusan. Tuh, karena kan kita harus ngerawat mereka. Apalagi kalau anjing besar dengan cuaca Jakarta yang sekarang panas kan, mereka bakal shedding. Samoyed, husky itu gimana kalau misalnya sekarang lagi cuaca panas? Mereka Full lebih AC sering. berarti? Ya kita full AC semua area. Jadi kan apalagi di tempat ini kan AC kaset kita 3 biar mereka tetap adem.
Jadi bulunya tuh nggak gampang shedding. Jadi nggak terlalu banyak bulu kan kalau kita lihat area ini kita jaga. Supaya anjing-anjingnya juga tetap nyaman, Kak. Oke, jadi nggak cuma pengunjung doang yang nyaman di sini, tapi anjing-anjingnya juga harus nyaman ya. Oke, terakhir deh pesan-pesan buat pemirsa Metro TV ini supaya diperkenalkan kalau sebenarnya untuk bisa healing itu juga bisa loh main ke kafe anjing, karena anjing ini adalah peliharaan yang ramah ya dengan manusia. Pengen kenal atau tahu lebih dalam atau misalnya pengen piara anjing, kita bisa tanya-tanya dengan staff-staff di sini. Oke, makasih banyak ya Kak Khairul. Sama-sama. Kita lanjut main lagi sama anjing. Boleh, silahkan, Makasih Kak. banyak Kak. Tak hanya menghadirkan tempat bersantai, kafe ini juga menjadi ruang bagi pecinta anjing untuk belajar berinteraksi dengan hewan peliharaan secara bertanggung jawab. Dengan mengutamakan kenyamanan, kebersihan, dan kesejahteraan anjing, kafe ini menawarkan pengalaman yang berbeda bagi setiap pengunjung. Pemirsa, di tengah gaya hidup di Jakarta yang serba cepat, serba sibuk, ternyata banyak warga yang juga masih kembali ke hal yang sederhana, yaitu healing melalui anjing. Bukan pakai gadget, tapi kita bisa merasakan ketulusan anjing dan juga kita bisa dipulihkan ya kalau misalnya lagi penat, rasa stresnya, cukup datang ke kafe anjing. Jadi buat pemirsa yang penasaran, yuk ikut saya, kita sama-sama main anjing ada di salah satu tempat di Pluit, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Rudi Metro TV. Pemirsa, usai jeda headline news pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi Indonesia masih akan segera kembali dengan informasi terkini lainnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.